termasuk ke materi baru ya, buat pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, yang kita bahas sekarang ya. Nanti yang terlalu masalah atom-atom nggak kita lewati aja ya, bukan bidang di elektro itu ya, lebih ke orang kimia. Nah, kita lebih ke pembangkitnya saja ya. Nanti akan saya tampilkan sedikit simulasinya. Nah, di dunia ini, terutama negara maju ya, itu dan mempunyai tidak mempunyai sumber energi. Itu banyak menggunakan energi nuklir. Sekarang itu sudah sampai ada 30 negaraan yang memakai energi nuklir. Tidak semuanya negara maju ya. Terutama negara maju karena memang mereka negara lainnya itu dia lebih ke arah untuk masalah pertahanan ya, seperti India, Cina karena penduduknya banyak. Itu belum negara maju. Kalau Cina ada ya, Pakistan, Korea Utara apalagi gitu ya. Nah, itu karena masalah mereka ke pertahanan. Jadi lebih karena negara-negara yang mempunyai nuklir itu negara lain akan takut. Coba bayangkan negara miskin seperti Korea Utara itu tidak berani Amerika atau Eropa mengganggu-gugat masalah HAM lah, masalah demokrasi lah, ya, karena bedakan dengan negara dikira di Suriah, termasuk Mesir gitu ya, termasuk Libya itu hancur, Afghanistan itu hancur lebur gitu kan, dan mereka itu negara-negara penghasil minyak yang besar, kaya, itu bisa dihancurkan di adu domba. Sekarang Korea Utara saja bisa berani karena dia punya ya, sumber nuklirnya. Nah, di sini kita nuklir itu seperti pisau bermata dua gitu ya. Ada bisa dia digunakan untuk kebaikan dan bisa digunakan juga untuk hal-hal yang seperti perang gitu ya. Nah, nuklir itu bahannya ya ditemukan di abad 19 pertengahan ya, 18 sekian. Salah satunya pengembangnya yang menjadikan bahan plutonium dan itu adalah salah satu Marie Curie. Itu ada bikin filmnya sama orang gimana ceritanya dia suami istri yang menghasilkan atom baru gitu ya, komponen baru, material baru dari pemrosesan tentunya ya. Itu kalau bisa dilihat itu di filmnya ada salah satunya itu apa namanya dia radioaktif. Ada bagus itu gimana prosesnya. Salah satunya nanti itu akan menjadi sinar ronsen ya untuk kesehatan. Nah, Indonesia juga ada pembangkitnya skala kecil untuk pembangkit ininya untuk kesehatan dan untuk pertanian ya, penyimpanan bahan-bahan pertanian untuk ininya ya, benihnya ya, supaya tidak cepat rusak. Dan ada kalau untuk kesehatan malah ada yang perlu diekspor ya, gitu. Bukan skala kecil, ada di ini Serpong dan di Jogja. Ada punya ya, tapi bukan pembangkit besar. Itu untuk yang dihasilkan untuk ininya. Nah, untuk yang pembangkit listrik dulu udah zaman Pak Habibie waktu Menteri Ristek itu pernah direncanakan di Suria, Jawa Tengah, tapi gagal lagi karena banyak masalahnya ya, banyak tantangan segi ekonomi, segi politik, segi pertahanan banyak ya, dan segi lingkungan orang-orang ini. Nah, ini sebenarnya kalau yang punya ini kalau lingkungan itu sangat strategis sebenarnya ya, dari segi pembangkit. Nah, dia kalau tidak ada kebocoran radiasi itu sangat bersih gitu ya. Tetapi ya bahayanya radiasi itu lebih berbahaya dari bahan-bahan yang lain yang pembangkit yang lain yang masalah lingkungannya lebih parah ya, sampai kebocoran. Karena nanti kalau pembangkit yang lain itu kalau dihentikan itu udah berhenti selesai. Tapi kalau pembangkit tenaga nuklir tidak, karena bahan bakarnya tidak bisa dihentikan itunya, proses itunya. Itu harus disimpan dengan apa yang ketat ya,
penyimpanan digital. Nah, ini negara yang tidak punya tadi yang mengandalkan PLTN daripada mengimpor, karena nanti pembangkit listrik PLTN tersebut ini tidak setiap saat bahan bakarnya dibutuhkan, lama habisnya gitu ya, lama habisnya. Karena dia nanti pembelahan ya, dia pembelah berantai sehingga dia atomnya itu tidak habis ya, tapi dia berubah ke bentuk lain. Jadi hanya dibelah gitu ya. Dan nanti setelah dia tidak beroperasi itunya, akan ampasnya diolah lagi sehingga bisa lagi menjadi bahan bakar. Nah, itu pengolahan yang bagus itu di Prancis. Jepang sendiri itu negara maju ya, dia juga mengirimkan hasil limbah nuklirnya itu ke Prancis. Itu dijaga dengan kapal perang itu supaya nggak dibajak ya. Kalau tanker-tankernya nggak ada yang dijaga. Minyak itu kan, ribuan ton minyak di bawah. Tapi ini kecil saja, itu dia, karena bisa jadi bom tadi itu yang berbahaya. Ya. Nah, gunanya negara teknologinya juga tinggi ya. Nah, kalau sekarang pada zaman ini ya minyak agak mahal, itu dia lebih rendah ya dari pembangkit batu bara. Biaya per kWh-nya yang didapat ya dari PLTN. Kemudian juga kurangnya masalah lingkungan ya, seperti batu bara tadi. Dengan syarat tadi, nah itu tadi tidak terjadi kebocoran radiasi. Nah, itu dia yang susah karena dia tidak kelihatan gitu ya. Kalau batu bara kelihatan asapnya ya, asap debu abu itu kelihatan, ini tidak kelihatan. Sehingga harus pakai sensor-sensor tertentu. Cuman tidak bisa dibohongin, jadi jejaknya itu orang pakai nuklir tidak bisa dibohongin karena jejaknya itu tidak pernah hilang, gitu ya. Sehingga nanti kalau untuk transportasi bahan bakar ini jauh lebih mudah karena ukurannya tidak sebesar sebanyak batu bara atau minyak atau malah gas. Cuman nanti untuk tempatnya itu tidak bisa sembarangan, terus ya. Itu bersih. Nah, masalahnya tadi adalah untuk masalah kebocoran radiasinya, karena dia bisa menembus dinding segala macam gitu ya. Khusus karena ada nanti gelombang-gelombangnya yang sinar-sinarnya yang berbahaya, sama gamma. Gamma itu kalau kena makhluk itu akan sangat berbahaya. Itu yang menjadi kendalanya. Tapi kalau hal tersebut bisa dijaga, itu sangat energinya sangat besar dengan sumber bahan bakarnya tidak terlalu besar. Cuma itu pengolahannya juga perlu proses yang panjang dan teknologi yang tinggi. Nah, di Indonesia, di Asia ini nanti contohnya kita ambil nanti contohnya di India ya. Karena India itu negara berkembang juga sama seperti kita. Belumnya banyak miskinnya di sana, tapi mereka punya pembangkit tenaga nuklir. Nah, kenapa kita negara yang tidak, gitu ya? India. Walaupun ada juga unsur-unsur politiknya ya. Jadi kalau India itu Cina punya, dia harus punya. Tenaga nuklir dia punya, Cina punya, dia punya. Nah, India punya, otomatis nanti Pakistan juga seperti itu. India punya, pasti Pakistan juga akan. Nah, makanya Pakistan, Cina, India itu, kalau India punya, otomatis Cina juga bikin. Kalau India bikin, Pakistan juga begitu sebaliknya ya. Itu kan masalah politik ya, masalah teknologi. Tadi dari India, sebagai negara miskin dia punya pembangkit. Kalau Cina sekarang udah maju ya, dia ngutangin orang kemana-mana, Amerika diutang sama dia. Masuk Indonesia, Singapura itu dia punya pendapatan yang sangat besar sekarang ya. Sebentar lagi yang bisa mengalahkan Amerika. Karena Amerika nomor 1 kan, kalau tidak mulai. Nah itu dia. Jadi banyak kesulitannya. Karena ada masalah-masalah, dampak negatif ya. Masalah pembuangan limbahnya, itu susah. Dia misalnya perjanjian senjata nuklirnya, proliferasi perjanjian senjata nuklir. Ya, semua negara nanti ada badan atom internasional ya. Kemudian masalah ekonomi itu karena keamanannya ya, satu biaya yang cukup tinggi.
dan juga masalah penduduk ya, penetapan penduduk. Banyak yang terkendala kita karena kan dan ada juga masalah lingkungan yang orang-orang yang pro lingkungan hidup itu banyak yang protes. Seperti kalau di dunia itu Greenpeace gitu ya, ini juga protes itu di mana-mana. Sehingga tahun 80-an banyak mulai penundaan pemakaian. Tapi tetap ada dibangun. Karena masalah kebutuhan energi. Nah, dari pendapat-pendapat tersebut, tapi banyak juga yang negara-negara menjadikan sebagai energi primernya. Ya. Seperti Amerika sendiri, itu lebih dari 20% pembangkit tenaga listriknya itu dari nuklir. Prancis hampir 80%. Walaupun 80%, tapi kalau dari total kapasitasnya itu Amerika paling besar. Walaupun di 20% kan Amerika itu besar juga ya. Sebetulnya termasuk terbesar di dunia. Cina, India, itu nanti baru Cina, India, Rusia, Jepang, Amerika, Indonesia gitu kan. Itu penduduk terbesar dunia itu. Itu baru Pakistan membawanya, bahkan listrik. Nah, dia terbesar itu menggunakan energi nuklir di dunia jumlahnya, tapi persentasenya dia itu 20% lebih dari energi listriknya ya. Dan energi totalnya dia sekitar 8%. Kalau Prancis itu malah 80% itu energi listriknya dari nuklir. Juga Jepang cukup banyak, Rusia, dan beberapa negara Eropa. Walaupun ada beberapa negara yang mengurangi. Nah, Jepang sebagai negara yang gampang gempa gitu ya, mereka banyak pemakai nuklir. Swasta lagi dia, tapi kan punya soal pembangkit bisa swasta. Kalau kita kan hanya pembangkit yang swasta, distribusinya masih karena nggak ada yang sanggup bangun distribusi ya. Karena distribusi itu nggak ada nilai jualnya. Karena kalau nggak ada dia nggak bisa. Sedangkan kalau pembangkit jelas kan, sekian KWH hasilkan sekian rupiah. Sedangkan kalau jaringan siapa? Nah, itu makanya jaringan pemerintah buat, pembangkitnya swasta sebagian swasta negara. Jadi makanya pembangkit tenaga itu perlu kita pelajari karena potensinya sangat besar. Cuman yang masih ada adalah kendalanya yang tadi bocoran radiasi dan limbahnya tadi sangat berbahaya. Walaupun sudah jadi limbah, berbahaya. Kemudian reaktornya ditutup, banyak juga masih tetap berbahaya. Nah, bahan bakarnya tidak bisa hilang itu saja. Kenapa dia nggak berbahaya itu? Karena umurnya itu lama. Kita bahas masalah sedikit ya, masalah paruh lifetime-nya, masa hidupnya. Tapi umpamanya kertas dibandingkan dengan plastik, itu kan lebih lama plastik hancurnya kan, atau masa taruhnya kertas lebih lama umurnya daripada plastik daripada kertas. Paruh itu umpamanya dia punya 1 kilo gitu ya, kamu nasi paruhnya setahun, 1 hari itu hilang setengah. Hari kedua bukan setengah lagi, seperempatnya hilang. Hari ketiga 1/8-nya hilang kalau dia 1 hari ya. Itu 1/8, 1/4, 1/8, 1/16 gitu terus sampai dia boleh dikatakan habis. Sedangkan bahan nuklir ini itu dia punya puluhan tahun, ratusan tahun ya. Masa taruhnya itu. Kayak dia dari 1 kilo kemarin menjadi 1 kilo, 1/4 kilo itu lebih tua lama. Itu juga sebenarnya plastik itu, kenapa dia lebih lama terurai gitu kan? Taruhnya itu lebih tinggi daripada kertas atau dari bahan makanan itu lebih cepat ya. Jadi itu busuk itu adalah masa taruhnya ya, atom-atomnya. Ya. Nah, di sini kita lebih nanti ke pembelahan sel ya, karena nanti energi itu ada dua, pemeleburan atau fusion atau pembelahan atau fusion. Yang dibelah itu apa ya? Inti selnya nanti ya, kan apa? Kan besar. Nanti ampasnya setelah dapat energi nanti panas itu ya, ini juga akan dapat radioaktivitas. Nah, itu yang berbahaya. Dan sinar lain yang dari efek kejadian tersebut. Ini prosesnya yang paling kita ketahui adalah 445 itu ya di Hiroshima dan Nagasaki.
atau memudahkan. Padahal sebelumnya sudah ada pembangkit listrik itu dari energi. Nah, itu dia berbeda. Yang ini tadi dia tuh visi dia lebih ke peluburan. Kalau peluburan itu dia reaksi berantainya susah dikendalikan. Bom itu kan, bom nggak bisa dikendalikan kan, itu meledak. Ya kan, pembelahan itu lebih bisa dikendalikan. Makanya dia pembangkit listrik nuklir menggunakan pembelahan sel. Itu selnya yang dibelah. Jadi nanti energi berantai yang harus bisa dikendalikan. Kan peluburan itu susah. Sehingga sebagian besar pembangkit sekarang menggunakan pembelahan. Pembelahan baru akhir-akhir ini Rusia sudah bisa mengendalikan pembelahan itu tidak sebagai bom tetapi sebagai dirahasiakan dia. Dari 45 sampai 50 itu banyak pengembangan pembangkit listrik. Kemudian dari 55 sampai 70 itu banyak pro kontra, tetapi ya masih menang ya pro ya. Karena bukan energi tadi ya. Yang pro itu berasumsi ini ya pada yang berlimpah. Cukup banyak ya, cukup banyak bahan bersih. Ya kalau dia nggak terjadi kebocoran ya, karena tidak ada asap, tidak ada abu dan debu tadi. Tetapi kebocoran dari aktivitas tadi itu yang berbahaya. Sehingga lebih murah, gitu, kan? Itu tidak semurah yang dibayangkan karena prosesnya dan pendapatannya susah untuk tidak seperti kita beli minyak atau gas. Kenapa tadi? Karena masa bisa dibikin bom, sehingga ininya dikontrol. Kalau beli minyak, beli gas, beli batu bara itu tidak ada yang kontrol. Jadi kalau beli ini masuk bahan kimianya nanti itu ada badan internasional. Yang kontrol katanya masalah radioaktivitas tadi kan, baik. Kecelakaan terjadi. Kemudian yang jadi masalah terbesar tuh. Energi nuklir itu tidak dapat dipisahkan dari senjata. Nah, ini yang sebenarnya yang paling banyak digunakan di sini. Ya. Ini beberapa tahun tantangan sampai pengurangannya. Itu tetap ada. Karena teknologi makin canggih, sensor-sensornya makin ini ya. Kemudian untuk apanya juga, ini kan perlu pemurnian. Makanya bilang kalau lihat di film itu kalian tahu gimana memurnikannya supaya dapat unsur-unsur uranium tadi yang menjadi bahan bakar nuklir nanti. Jadi prosesnya panjang itu ya. Nah, ini sudah ditemukan unsur-unsur menjadi bahan bakar nuklir. Terutama pada saat perang Arab Israel duluan, sehingga negara Arab memblokade negara industri dengan minyak. Sehingga waktu itu Jepang karena kita surplus minyak ya, Jepang dibantu oleh Indonesia minyak. Dan negara Arab nggak mau, sehingga dipicu oleh ini. Tapi tadi masalahnya tadi bisa jadi bom aja jadi limbahnya juga ya, limbah jangka panjang juga menjadi masalah karena dia hilangnya itu atau masa paruh tadi sehingga dia bisa diterima tanah itu sangat banyak, panjang. Kita perlu tempatnya khusus, tidak ada kebocoran, tidak ada gempa gitu ya, dan ditanam di bawah tanah. Tempat khusus dulu ya, masuk tempat khusus. Yang hasil yang tidak bisa lagi diproses. Karena masih ada yang proses sebagai bahan bakar lagi, walaupun dia tidak persis sama gitu ya. Ya, itu dicampur dia bisa menjadi sesuatu energi. Kita ya. Nah, ini dia kapasitas negara besar ya. Energi nuklir Amerika itu pada tahun 80-an ya sampai saat ini adalah 22% dari listrik yang dihasilkan. Dari energi listriknya ya, tapi bukan energi keseluruhan. Energi listrik. Itu seperlimanya, lebih seperlima. Jadi
Jadi operator reaktornya bisa lebih dari 100 dengan total kapasitas 99 gigawatt. Jika total keseluruhan dari energinya ya, selain listrik, itu dia juga menggunakan energi lain ya, untuk transportasi, untuk rumah tangga, gas, 50% total, dia masih menggunakan hampir sama dengan kita, hampir banyak negara, perlu Prancis tadi ya, beberapa negara, tadi, dia batu bara yang paling, lebih dari separuhnya batu bara. Jadi kita juga batu bara. PLTA itu di 10%. Karena PLTA susah, karena harus ada sumber air di daerah yang tinggi. Sumber airnya banyak ya, danau banyak, laut, itu kan tidak di tempat yang tinggi. Sehingga dia tidak bisa, nanti kita bahas kenapa kita nanti setelah PLTN nantinya. 10%. Lebih banyak nuklirnya kan. Nah kalau kita kan PLTA juga nomor 2 setelah batu bara. Nanti bisa energi terbarukan. Jadi dia menghasilkan lebih banyak itu daripada negara di dunia lain. Dan totalnya ya, artinya dari listriknya 20% lebih, terhadap energi keseluruhannya 8%. Nah kan Prancis itu hampir 80%, hampir 80% adalah listriknya dari nuklir. Swedia 50%, negara Eropa itu banyak. Kenapa? Sumber tidak semua negara Eropa itu punya sumber energi fosil. Tapi di keseluruhan dunia baru dia menyumbang di tenaga listriknya 18%. 20% atau per 5 kan? Dari sumber energi keseluruhan, bahkan transportasi, industri, segala macam ya, itu dia 6%. Lebih banyak tadi adalah di minyak ya. Lebih dari 400 reaktor di dunia. Totalnya kapasitasnya sampai 300 lebih, 330 lebih, 340 gigawatt yang tersebar di 30 negara ya, Eropa, Asia, Amerika, Afrika nggak ada. Nah itu tadi mahal ya, pembangunan. Tidak sama, hampir kenapa dia berkurang ya? Nah, ini berakhir tidak, karena dia tadi dari segi kalau energi ya sangat ekonomis dia. Dia tidak perlu dipasok terus menerus gitu ya. Kemudian juga tidak limbah apanya namanya gas buang segala macamnya nggak ada. Nah, cuman ada nanti masalah kebocoran radioaktivitasnya, ya. Radiasinya itu yang berbahaya, lebih berbahaya dari yang lain. Biaya katanya itu lebih rendah ya. Awalnya terlalu optimis orang, terlalu murah ternyata tidak. Karena apa? Banyak masalah-masalah. Karena semua biaya kan akan bukan hanya bahan bakar ya. Semua komponen biaya itu mulai dari pembangunan, operasional, keamanan, transportasi, bahan bakar. Ini termasuk pembuangan limbah itu semua masuk komponen biaya. Sehingga total-totalnya juga dia cukup mahal dan berbahaya. Nah itu yang susah. Berbahaya. Jadi ada pada saat-saat tertentu dia lebih murah dari fosil. Kemudian masalah konstruksi juga lihat yang besar-besar itu kan biasanya pinjam di bank, bukan duit cash itu ya, bayar bunga segala macam. Dan sampai dia pembangunan listriknya terjadi sehingga dapat menghasilkan pendapatan. Nah, biaya ininya sama lah ya, berapa pembangunannya, dia cuma dibandingkan dengan PLTA itu lebih cepat ya, dia ukuran sangat besar. Sehingga dengan teknologi sekarang pembangunan itu makin mengurangi biaya. Nah, belajar ya dari kesalahan-kesalahan sebelumnya sehingga akan meningkatkan keamanan. Sehingga banyak reaktor yang baru ya yang lebih aman tetap dibangun sekarang. Ya. Walaupun banyak yang protes.
Nah, itu tadi masalah radiasinya tadi sangat berbahaya. Nah, ini biasanya ini disempurnakan lagi. Nih, kita masyarakat umumnya ya, ini tergantung dari tadi pengetahuannya. Kalau orang-orang lingkungan seperti Greenpeace, kalau kita di WALI ya di Indonesia itu pasti dia tidak setuju dengan energi. Tapi kalau orang-orang energi seperti orang listrik itu dia tahu bahwa susahnya mendapatkan energi. Nah, ini dia juga satu untuk mengurangi efek rumah kaca karena tidak ada limbah-limbah yang keluar ya, panas yang keluar, tidak seperti pembangkit lain. Nah, ini dia lebih ke greenhouse effect atau efek rumah kaca, dia lebih lebih familiar lah ya, lebih friendly ya, sahabat. Tapi ada efek lainnya, itu yang susah. Karbon monoksida, karbon dioksida itu akan berkurang. Tapi ada reaksi-reaksi lain yang ternyata lebih berbahaya. Ini soal peningkatan karbon dioksida itu akan nanti bisa merusak ozon. Sehingga pemanasan global. Jadi 90% ya kenaikan karbon dioksida di udara ini adalah karena batu bara. Karena ini dibakar ya, bakar. Artinya bakaran ada asap, pembakaran luar lagi ya. Pembakaran dalamnya masih ada asapnya seperti diesel kan, bensin. Ini bakaran luar. Ini lebih 90% itu karena nuklir. Meningkat terus ya, sehingga pemanasan global akibatnya apa? Ke penaikan air laut. Nah, sehingga nanti akan dikhawatirkan daerah-daerah pantai itu akan terendam. Ya, penaikan karbon dioksida. Nah, ini yang mendukung untuk pembangkit listrik nuklir. Ya. Nah, ini tadi dari awal kita bilang bahas dulu ya, bahwa listrik itu adalah bentuk energi yang paling gampang atau paling nyaman untuk digunakan dan disalurkan. Mudah disalurkan dibandingkan energi-energi lainnya. Kalau energi panas, salurkan jauh sedikit dia hilang panas. Ya. Kalau energi listrik paling mudah. Dia tidak perlu lagi pemanasan, cukup dengan trafo saja dia sudah naik sendiri. Makanya kenapa di jaringan itu ada ya, kemudian itu jaringan itu jaringan listrik itu kenapa dikirim dengan tegangan ekstra tinggi 150 kV sampai 500 kV, 1000 ya. Supaya apa? Supaya nanti dia dengan kabel yang kecil tidak hilang energinya, itu dia ya. Jauh dia baru hilang. Tidak dia perlu kabel yang besar. Nah, nanti baru diturunkan. Kenapa ditaikkan? Itu fungsinya ya. Ini sih sangat mudah. Pada berbandingkan energi lain, apapun ya, sampai sekarang. Gas perlu saluran panjang, segala macam ya. Listrik tidak. Dia tidak perlu energi lain lagi dia untuk menyalurkan, dia jalan sendiri. Turun dia cukup dengan trafo. Itu dia ya. Benar ini kita baru kan, ini akan kita bahas sendiri nanti. Potensi sangat besar terbarukan ini. Selain biomasa yang dibakar nanti ya untuk energi listrik, itu hampir semuanya tidak menyebabkan polusi. Semuanya. Ada juga sih polusi pembangkit tenaga angin ya, itu suara. Mana yang tidak ada suara itu polusi juga akan mengganggu. Nanti kita bahas mengganggu lingkungan juga. Makanya biasanya dia di daerah pantai atau di daerah pegunungan ya. Tidak ada. Ini yang peluangnya besar. Nanti akan kita bahas sendiri energi terbarukan. Indonesia juga sudah punya roadmap sampai 2025 katanya 20% bauran energi atau campuran energi ya listrik itu dari energi terbarukan. Walaupun sekarang masih belum mendekati ya. Terus sudah mulai
pembangkit energi angin itu di Sulawesi Selatan, dibangun besar ya, megawatt itunya. Yang besar lagi, yang baru itu ya di Sumatera Utara, pembangkit energi ini, panas bumi. Itu dia seperti uap ya, tapi tidak perlu membakar karena bumi yang memanaskan. Panas bumi. Apalagi nanti yang sudah ada ketentuan dari pemerintah untuk pabrik-pabrik besar itu menggunakan energi terbarukan. Nah, yang mudah mereka menggunakan solar cell ya, walaupun hanya untuk penerangan siang hari. Di tol-tol itu di jalan raya udah mulai lampu-lampunya menggunakan energi solar cell ya, di baterai. Nah, udah mulai seperti itu ya. Untuk menanggulangi itu tadi. Nah, di nuklir dia potensi besar, tapi itu tadi radiasi. Nah, ini tadi pengembangan radioaktivitas tadi salah satunya sebenarnya Marie Curie, suami istri ya, dan suaminya Pierre Curie. Salah satu nih yang walaupun bukan dia menemukan bahan pertamanya ya, dia yang mengubah bahan tersebut ternyata bisa menjadi energi. Prosesnya itu ada film kita bilang radioactivity gitu setiap hari prosesan. Dia dapat hadiah Nobel ya, dia dapat unsur baru walaupun bukan unsur alam ya, tapi unsur yang diproses. Lihat ada atom kan, itu dia. Ada plutonium, uranium, itu adalah unsur-unsur baru yang diproses, bukan unsur alam. Seperti kita hidrogen itu unsur alam kan, karbon itu unsur alam. Dia prosesnya sampai nanti penemuan fisi dan fusi nuklir. 1896, 1911, 32, 38 sampai 45. Itu sebelum 45 itu sudah dibangun pembangkit listrik ya di Amerika sebenarnya. 42. 20 watt, 12 watt kecil ya. Atau 43 cukup besar 1 megawatt. Sudah bisa PHP. Ya. 19 itu mulai bahwa neutron yang dilepaskan selama reaksi fisi penggunaan ya, akan untuk reaksi berantai ya, bukan uranium dan baterai. Padahal baterai ini yang diperlukan, sehingga dia tidak perlu banyak sumber energi. Belah lagi. Tapi dia harus dikontrol, karena dia tidak terkontrol. Makanya nanti kecepatannya itu nanti macam-macam. Ada yang direndam, ada yang dipantulkan, gitu ya. Ini mulai pertiga mulai Amerika. Ya, 1 mega baru ya. Dan pertama 200 watt itu kan hanya lampu bohlam aja bisa 1 tuh kan. Yang biasa ya, bukan yang LED itu 200 watt. Nah, di kita aja paling kecil itu daya rumah itu kan 450 kan, nggak sampai 1 rumah ini. Kemudian baru 1 mega, ini bisa 1 RT. Kemudian satu tahun berikutnya sampai 200 megawatt. Nah, ini besar ya. Bangunan itu hanya 15 bulan. Kalau yang sama itu, Amerika juga membuat bom atom gitu ya. Dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Satu-satunya itu yang dijatuhkan satu negara, satu kota sampai sekarang. Kemudian tidak ada lagi, bahayanya sangat dahsyat. Efeknya puluhan tahun itu di Hiroshima atau Nagasaki itu ada tempatnya pas jatuhnya itu sampai sekarang belum bisa ditunjuk apa-apa. Sudah 70 tahun lebih. Itu kenapa? Itu karena masuk paruhnya tadi. Reaksinya masih ada. Kemudian baru untuk ini tadi tempat mulai menggunakan air ya. Jadi untuk pendinginnya dan moderasi apa sebut moderasi nanti sana. Moderasi itu untuk mengurangi reaksi berantai yang tidak teratur tadi kecepatannya, sehingga dia bisa terkontrol. Nah, ini mulai dari 94 ini awal kelahiran dari energi nuklir untuk sipil. Perang dunia kedua, nah, walaupun negara bangkit berlomba untuk bom atom ya, nah, juga perkembangan pembangkit listrik tenaga nuklir juga mulai berkembang. Didirikanlah Komisi Atom Internasional yang mengontrol ya sipil apapun militer, terutama negara-negara yang ikut menandatangani ya, masuk kita.
Indonesia. Negara yang tidak ikut ya bisa dia karena dia nggak ikut. Nah, di dunia itu ada dua nanti jenis pembangkit, Amerika dan Rusia, Indonesia. Ada yang menggunakan pressure, tekanan ya, air bertekanan, dan ada yang boiler ya, pemanasan. Ya. Nah, awal-awal itu tuh emang dengan pemanasan, kalau proses awalnya dulu ya dapatnya penggunaannya. Salah satunya dikembangkan dari Curie, suami istri ya. Curie, suami istri. Karena dia Mary dan Pierre Curie. Ya. Mereka menggunakan PWR atau pressure water reactor, reaktor air bertekanan. Sudah mulai dibangun. Rusia nanti dia mengembangkan berbeda. Ini perkembangan di Amerika. Kemudian mulai berkurang. Nah, kalau tekanan penduduk, bahayanya tadi ya. Nah, karena Amerika juga pernah terjadi kecelakaan. Jadi ya, kecelakaannya 79 itu Three Mile Island sebelum Chernobyl ya. Jadi dia ini yang mengakibatkan pembatalan atau penutupan. Tetapi di Jepang karena dimiliki energi banyak ya, karena dia negara industri, ya tetap aja dia pakai nuklir. Ini Rusia waktu itu masih Soviet ya, Chernobyl. Ini sebenarnya kalau dibaca di Chernobyl itu nanti bagian akhir nanti ada kecelakaan nuklir nanti itu sebenarnya ya karena kelalaian ya. Sebenarnya dari peralatan udah sensornya sudah mengingatkan oh ini harus dimatikan terjadi pemanasan berlebih gitu ya. Tapi kalau dimatikan berarti kan listrik ikut mati sehingga daripada rugi gitu ya, ternyata ruginya lebih besar ya. Nah ini karena kesalahan sebenarnya kesalahan manusia. Akibatnya itu sampai ke Eropa Barat dan Eropa Timur ya. Yang paling parah ya, eksposnya juga ya karena Eropa Barat ekspos padahal di Amerika sendiri juga kecelakaan, di Jepang juga kecelakaan, tapi efeknya tidak sebesar ini. Nah ini tadi yang saya bilang untuk mematikan pemakai lain itu udah bahan bakarnya udah aman, gitu. Itu tidak. Setelah dimatikan bukan reaktornya ikut mati karena bahan bakarnya tidak bisa. Dia tetap harus disimpan di tempat yang aman. Nggak ada reaktor ditutup sebelum tetap aja dia. Sebelum berarti reaktor ditutup. Bisa sampai 10 tahun itu. Nah, padahal listriknya nggak ada lagi kan. Tapi untuk mengamankannya tetap perlu biaya. Nah ini yang kalau ditutup pembangkit, kalau nggak dipindahkan ke tempat lain, pokoknya kan tutupnya pas, nggak ada lagi. Nah, ini tetap penyimpanannya tadi, bahan bakar. Tidak bisa seperti bahan bakar lain. Ada juga reaktor di Long Island, serangan Amerika juga ditutup pada protes masyarakat. Ini kapasitas kemampuan ini ya, karena output energi aktual yang terkoneksi selama periode waktu tertentu, bagi dengan energi yang terjadi selama periode waktu jika reaktor telah dioperasikan dengan kapasitas sama dengan airnya ya. Itu bervariasi sampai hampir 90% ya. Tapi untuk keamanannya di faktor sampai 80%. Lebih tinggi dibandingkan energi lain. Karena sedikit struktur atom itu besar perusahaan ini kan ini kita bahas sedikit dulu ini usah terlalu kimia. Nanti masuk ke intinya saja. Nah, intinya yang nanti dia intinya inti atomnya. Neutrino itu adalah 5% dari kita energi yang diproduksi oleh pengolahan sel. Nah, ini sangat tidak dapat dihentikan oleh struktur lainnya, maka diperlambat. Apa ya? Nah, ini tadi sempat dibahas sedikit. Sumber energinya adalah uranium U235, bahan bakar lebih aktif ya, untuk bahan bakar nuklir.
pembangkit listrik yang satu-satunya disebut karena bahan bakarnya ini. Yang lain karena ininya ya, yang menggerakkannya. Digerakkan oleh diesel, betul tenaga diesel. Digerakkan oleh uap, tenaga uap. Digerakkan oleh air, air. Ini digerakkan uap ininya, generatornya. Tapi dibentuk bahan bakar yang disebut. Karena uap sudah ada, ya, biar nggak sama. Karena prosesnya berbeda, satu pembakaran, satu pembelahan. Dari bahan bakar uranium. Nah ini yang prosesnya yang butuh biaya yang besar, teknologinya harus tinggi ya. Nah, tapi dia kemurniannya tidak sampai untuk bom atom ya, kemurniannya sedikit saja dimurnikan. Jadi ada jenis di Amerika sudah ya, PWR, pressure water reactor, reaktor air bertekanan. Nah kan Rusia digunakan pendidih, boiling water reactor, reaktor air mendidih. Keduanya ini digunakan teknologi gitu ya. Tekanan satu dengan air mendidih. Nah ini palet dari kita lihat di gambarnya itu palet. Itu palet itu ya, tabung-tabung, palet makan ikan itu yang bulat-bulatkan nanti ya panjang. Itu tabung. Jadi dia bersirkulasi melalui intinya, tembak nanti kan. Sinar laser pecah yang membelah sel ya, membelah inti sel yang membelah inti atom itu kecil kan, intinya. Cuman dia digabung ya, sehingga dia kelihatan. Kemudian air tadi uap ada sama dengan turbin uap, jadi pembangkit listrik. Nah bedanya di sini tadi palet yang ditembak dengan laser tersebut yang mengakibatkan intinya terbelah. Belah itu nanti dia menyebabkan dia menyebabkan reaksi berantai, belah, nabrak yang lainnya, tidak panas. Nah itu yang perlu dikontrol. Jadi ada pengontrolnya dengan moderator istilahnya ya. Nah, moderator itu pengontrol kan, seperti orang rapat harus seminar harus ada moderatornya kan, tidak itu akan kacau. Nah, moderator. Nah, kalau tidak, kalau sini kacaunya berapa bisa meledak. Nah meledak ya kalau bukan hanya meledak saja, radioaktivitasnya tetap jalan. Nah itu yang berbahaya. Dari Einstein, pembelaan energi tadi menyebabkan energi itu E sama dengan mc kuadrat. Terkenal dengan rumus ini. Energi itu adalah massa dikali kecepatan kuadrat. Nah di nuklir ini massanya kecil, kecepatannya yang tinggi. Nah makanya perlu dia nanti dibatasi. Kecepatannya tinggi, 16 sama 16 sini gitu. Jadi energinya besar. Dapat nuklir itu energi besar. Massanya kan tidak besar. Tapi kecepatan pembelahan tadi juga besar energinya. Sehingga energinya akan tinggi. Kecepatannya kuadrat lagi kan? Energi itu. Kecepatan kuadrat. Massa itu lebih kecil daripada kecepatan. MC kuadrat. Masa kritisnya aliran tadi, dari aktivitas tadi akan mempertahankan reaksi berantai. Nah ini yang mengakibatkan bahan bakarnya tidak perlu terus-menerus. Gitu. Nah, nanti kalau dia mulai panasnya, ini bahan bakarnya dicabut. Mana ada pembangkit lain bahan bakarnya dikurang, di stop. Inilah satu-satunya pembangkit listrik bahan bakarnya di stop. Kalau pembangkit PLTA di stop airnya mati, listrik mati. Uap tungkunya dipadamkan, otomatis walaupun nggak langsung ya, tapi akan langsung turun terus kan. Sesaat pakai mati. Ini tidak. Ini ya, karena reaksi berantai tadi. Cabut dulu bahan bakarnya. Jadi setelah dia terkontrol lagi, karena nanti ada moderator, ada reflektor segala ya, dia kan berkurang lah. Baru di bahan bakarnya di bahan bakarnya dicabut. Nah ini salah satunya pembangkit listrik. Karena yang sudah bereaksi tadi masih mempunyai energi yang besar, dia malah dikurangi energinya. Nah, itu dia dikurangi supaya tidak reaksinya terkontrol. Nah jika reaksi tidak kontrol ya jadi bom lah, dia bom atom. Makanya yang peleburan tadi susah, lebih mudah jadi bom daripada pembangkit karena kontrolnya susah. Tapi saya bilang tadi Rusia sudah menemukan teknologinya, pembangkit listrik fusi, fisi itu peleburan, fisi pembelahan. Nah, kasusnya radiasi dikendalikan terbatas. Di reaktor nuklir jadi sebuah pembangkit. Kalau nggak terkendali,
ibarat radiasi tadi. Ini yang nanti berbahaya. Radiasi alfa ini masih bisa aman untuk tubuh ya. Beta itu mulai berbahaya, ya harus dibatasi. Sinar gamma, ya. Monitor nggak ada ya intinya. Sinar gamma itu yang sangat berbahaya. Bukan kanker segala macam, tembus tubuh manusia. Makanya untuk pelindungnya menggunakan beton dan timbal. Kalau radiasi beta dengan kayu masih bisa. Alfa dengan plastik aja bisa. Ya. Ini radiasi alfa. Cepat diserap tubuh, tidak berbahaya ya. Aman untuk saraf. Kemudian yang beta ini mulai berbahaya. Menembus ke bagian ke dalam dari tubuh, dapat menyebabkan kerusakan genetik dengan mengganggu fungsi sel. Tembus dulu. Jadi bangunan, tembok, tanah cukup perisainya. Tembok, ini yang paling berbahaya. Gamma. Partikel gamma ini generasi sangat besar. Kenapa? Penampangnya paling kecil dibandingkan yang 3 tadi. Kalau ini paling besar. Alfa partikelnya besar, tidak mudah nabrak. Sehingga lama-lama dia menabrak kan turun. Ini mulai kecil. Nah, bisa tubuh manusia tembus. Ini gamma. Ini sangat penampangnya sangat halus sehingga dia bisa meracun bahan biasa. Sehingga nanti untuk ini perlu perbukaan timbal ya. Paling berbahaya itu tubuh manusia. Nah, ini yang ditakutin dari selain dapat tadi energi ya, panas tadi ya. Ini dari bahan pembelahnya. Jadi uranium U23 tadi kan dengan neutral tadi didapat uranium 2. Ini efisien hasil dari efisien ya. Pembelahan sel. Dari yang sama ya, 238 tadi diterima juga dapat U239 itu dia menghasilkan tambah gamma ya, dapat lagi sinar gamma tadi yang berbahaya kan karena dia produknya sama untuk produk efisien tadi atau pembelahan energi. Nah ini yang neptunium uranium juga 239 menjadi 239 ya neptunium campur ya proses itu akan menghasilkan plutonium. Ini menjadi bom atom. Plutonium ya nanti. Ini nama bom hidrogen. Plutonium 239 itu. Nah ini dia digunakan untuk bom. Yang di atas digunakan untuk listrik. Tapi tetap dia harus dikontrol. Reaksinya berarti tidak benar berhenti ya. Nah dari nuklir itu juga ada yang untuk kesehatan ya. Itu yang Indonesia buat selain untuk pertanian ya pengawetan bahan pertanian. Seperti selium 137, iodin, uranium 90. Nah, ini bisa. Jadi bukan hanya untuk bom saja, ya bisa untuk energi, bisa untuk kesehatan. Nah, di Indonesia ini kesehatan dan pendidikan. Nah, ini kenapa dia ininya itu lama hilang? Ini karena masa paruhnya tinggi. Nah, masa paruh ini N-nya jumlah bahan radioaktifnya, N awal berat awalnya dibagi dengan waktu berlalu. Ini tinggi, hingga butuh puluhan tahun dan ada yang 100 tahun. Hilang kemudian dari 1 kilo, ya kan? Dia jadi separuhnya butuh waktu sangat lama. Sehingga habisnya kapan? Nah itu sangat lama sekali gitu kan. Nah ini dia. Karena masa paruh tadi. Ini ada masalahnya etik. Nah, ini banyak ininya juga ya, politiknya. Sudah negara tertentu, negara maju, itu nggak berlaku, tapi negara berkembang ditekan. Nah di sini ya. Jadi kita perlu punya dia sehingga kita tidak ditekan oleh negara lain. Karena Indonesia punya di Kalimantan itu ada potensi tambang nuklir ya, nuklir. Uranium tadi ya. Pengaturan keselamatannya ini jelek dan berpihak lah ya. Nah, ini masalah bahan nuklir. Ini tidak bisa seperti kita sebenarnya hampir semua limbah lah ya. Udah kan di limbahnya sama dia. Nah, kan? Tapi kan dia bisa masuk ke tanah gitu kan, bawa air, bawa angin. Nah itu tidak bisa asal jangan di tempat saya adalah biarin, nggak bisa. Istilahnya NIMBY, not in my backyard. Bukan di tempat saya kok.
jaringannya. Nggak bisa karena dia seperti tadi Chernobyl di apa namanya di apa namanya itu di Eropa Timur tapi sampai Eropa Barat 80 negara itu bisa berakibat. Nggak bisa kita berikan pasal limbahnya tadi dan radiasinya tadi. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, ini perlu untuk peralatan listrik ya. Radiasi tadi harus dipantau. Bukan hanya ini semua ya. Kalau emang senjata emang itu tujuannya untuk melumpuhkan orang yang musuh. Ya. Tapi ya dia bisa juga balik. Kalau umpamanya dia berbatasan negaranya terdekat, walaupun negara orang yang dibom, radiasinya tidak akan bisa diam di situ, bisa pindah. Itu kalau untuk pembangkit yang jelas, jadi untuk keselamatan kan, itu perlu dijaga. Karena sekarang kontrol-kontrol energi nuklir sangat ketat. Dan sekarang sudah banyak ya teknologi makin canggih untuk pengontrolannya, sehingga dia lebih aman, sehingga perkembangan pembangkit nuklir tetap berkembang. Walaupun promosi jeleknya ya, dan sama dengan lingkungan tetap ada, tapi dari energi atom juga mengembangkan. Kenapa? Sumber energi fosil lain itu yang mulai habis, susah. Ya. Sedangkan jumlah penduduk makin bertambah, sumber energi makin berkurang. Hampir semua negara ya, semua negara penduduknya banyak. Terus minyak nggak usah ya. Nanti kita sambung sedikit bab ininya ya, karena ini ada 3 bagian. Kalau kita teruskan ini semua, nanti nggak dapat pembangkit listrik lainnya. Nah ini peleburan tadi masalahnya. Fisi dan fusi gitu ya, fisi dan fusi. Nah, ini peleburan dan pembelahan sel. Yang untuk ini kita ke arah pembelahan sel gitu ya, yang bisa lebih mudah dikontrol. Karena tadi kecepatan ini masa kali kecepatan tadi ya, seperti tadi. Energi yang dihasilkan berusaha peleburan. Peleburan ini susah untuk dikontrol reaksi berantainya yang dihasilkan dari ini dia. Helium, nitrogen, karbon. Susah untuk dikontrol sehingga tidak cocok. Walaupun Rusia sudah menemukan tadi sebilangan untuk pembangkit listrik, itu lebih banyak kalau peleburan itu ke bom atom. Yang juga tadi itu reaksi hidrogen itu membutuhkan rata-rata miliaran tahun untuk penyelesaian. Selesai itu kan susah. Ya kan reaksi yang deuterium membutuhkan sepersekian detik, sehingga menyebabkan nanti dia menyebabkan fusi ya, perlu untuk cepat inti yang berubah positif energi tinggi mengatasi daya yang mengatasinya, menaikkan suhu ya, itu ratusan juta derajat, itu susah. Jadi nuklir itu ya. Jadi diperlukan fusi itu disebut termonuklir ya, suhu yang sangat tinggi untuk memicu dan mempertahankannya. Enggak dipakai. Ini dia. Biasanya deuterium tambah hasil produknya ya. Ini makanya kita dibahas ya, fusi. Masih sedikit informasi. Nah, ini fisi. Nah, di sini pembelahan sel. Nah, ini adalah pembangkit listrik yang digunakan sampai sekarang. Tidak seperti fusi tadi yang melibatkan inti dari muatan listrik yang sama ya. Dengan kinetik yang tinggi, fisi dapat disebabkan oleh neutron yang menjadi netral. Jadi bisa memukul dan dari fisi bermuatan positif pada kecepatan tinggi. Sedang apabila tanpa penolakan. Nah, fisi dapat disebabkan oleh partikel lain. Tapi neutron ya, tadi adalah satu-satunya praktis. Ya, ada beberapa sebenarnya, tapi masih dikembangkan sekarang yang lainnya. Tapi yang sekarang banyak neutron ya, menghasilkan reaksi yang berkelanjutan. Nah, reaksi berantai tadi kan, karena 2 atau 3 neutron biasanya dilepaskan untuk masing-masing yang diserap tidak fisi atau pembelahan sel. Nah ini ya, ini yang membelah sel, sehingga dia berkelanjutan. Tapi karena berkelanjutan terus, itu kan panasnya akan meningkat kan, makanya nanti dia dikurangi dengan namanya moderator apa dia salah satunya.
ataupun nanti dengan reflektor pemantulan. Nah, ini akan menjaga reaksi terjadi. Jadi hanya beberapa isotop yang dapat dibelah. Seperti uranium 235, plutonium 239, atau uranium 233. Tidak semua dapat dibelah. Nah, kalau nggak dapat dibelah, dia berarti dilebur kan. Nah, peleburan tadi itu yang jadi bom yang susah dikontrol. Makanya bahan untuk pembangkit energi listrik nuklir tidak semua bahan nuklir. Tapi untuk bom bisa semuanya. Karena dia membutuhkan reaksi yang tidak perlu dikontrol. Nah, ini yang perlu dikontrol dengan pembelahan yang mudah dikontrol. Yang 3 bahan ini dapat dijadikan untuk menjadi sumber. Nah, ini 3 ini ya. Uranium 235, dan plutonium 239, sama uranium 233. Masanya ya. Ini dari bahan bakar tadi. Itu ada setiap bahan bakar itu pasti ada ampasnya ya. Neutron, uranium, nuklir masuk ke sini, dia akan terbelah. Jadi channel nukleus nanti jadi sonium nukleus menjadi neutron keluar ya. Nah, ini yang perlu yang keluar. Perlu ya, atau dikonsumsi untuk bahan bukan untuk reaksi pembelahan, non fission reaction ya. Reaksi non pembelahan. Nah, ini baru yang ininya yang untuk yang dibelah. Ini dari satu ini banyak akibat. Masuk sinar-sinar tadi ya. Ini tidak terlalu pembelahan sih, bahan bakarnya terlalu kimia sekali ya. Dari uranium U-235 tadi yang menghasilkan kira-kira 193 mega energi volt ya. Ini sama-sama itu hampir sama ya, 233 sama plutonium 233, hampir nggak jauh beda. Nah, jumlah energi adalah cepat itu dilepaskan pada saat fisi atau pembelahan. Lebih banyak yang energi yang dihasilkan karena pertama penguraian lambat dari plasma fisi menjadi produk fisinya. Ya, penangkapan non fisi yang tidak bisa dibelah tadi ya, elektron berlebih di dalam reaksi yang menghasilkan energi. Meskipun jauh lebih sedikit dibandingkan dengan energi pembelahannya atau fisi. Jadi kalau energinya ini penemu Avogadro nih, menggunakan Avogadro, makanya di rumus dia. Jadi dari energi yang didapatkan tadi dari 1 gram uranium tadi ya, apakah 233 atau 235 tadi kan? Dari 1 gram ya, sehingga dia dapat menghasilkan dari rumus Avogadro-nya menghasilkan kira-kira hampir 1 megawatt per hari. 1 gram, ya kan? 1 gram itu, belum 1 gram masih terasa ya. Kalau bahan lainnya 1 gram mas, hampir 1 mega. Mega itu udah pembangkit listrik tenaga air skala mikro ya, itu mega. Dalam sehari itu ya. Nah, sangat kecil ya. Makanya bahan. Tapi ini yang sudah dimurnikan ya, bukan bahan langsung dari tambang seperti batu bara. Pemurnian itu yang perlu energi juga, perlu teknologi. Nah, sekarang sudah banyak menggunakan teknologi perputaran itu ya, atau siklon. Seperti untuk membuat apa namanya susu ya, dari air menjadi bubuk. Jadi dalam bahan bakar dihasilkan hampir 1 mega. Ini dia iritnya. Tapi dia bukan hanya menghasilkan itu, nanti juga menghasilkan bahan-bahan yang tidak bisa dibelah. Ya. Itu yang jadi ampas, itu yang perlu diproses lagi. Nah, itu yang paling bagus itu negaranya adalah di Prancis. Jadi limbah ya, limbah nuklir namanya. Ya, dari ini tadi kan hanya satu yang bisa dibelah tadi. Nah, dari sumbernya, dan kita ke uranium tadi, hasilnya hanya satu. Yang lainnya menjadi ampas. Nah, ini bisa dikonsumsi reaksi. Nah, ini yang ampas ini makanya masih bisa, kenapa dijaga sangat ketat itu adalah karena ya bisa jadi bom, terutama tadi yang bisa dibelah tadi kan, yang tidak terbelah. Berarti dia non fissionable tadi. Itu dia akan menjadi
bisa jadi bahan atom, bom. Karena dari ampas itu ya. Nah, itu diolah lagi, sehingga nanti dapat uranium yang untuk yang bisa dibelah lagi. Tapi dia nomor atomnya berbeda. Tidak persis sama dari awal tambang ya. Jadi bahan bakarnya masih bisa diolah lagi, di recycle lah namanya. Walaupun dia tidak persis sama, tapi bisa tetap menghasilkan energi. Jadi ya, untuk dipahami. Bisa. Nah, disebut nanti ini pengayaan ya. Disebut pengayaan atau pemurnian. Nah ini makanya dari pertama dari tambang dulu kan, tambang ini ini kayak dari film yang saya bilang tadi itu radioactivity ini. Dia dari sekian ton itu dapatnya cuma berapa, sedikit dapatnya yang menjadi energinya. Karena itu teknologi waktu itu kan masih sederhana ya, dia lebih seperti yang guna Rusia dengan apa namanya boiling, pemanasan ya. Nah ini beberapa sedikit ada perbedaan dari jenis bahan bakar ya. Masa yang dapat dibelah dari 1000 sampai 105 watt hari per ton. Ada bedanya tipis. Nah, ini yang tadi radioaktivitas. Aplikasinya terhadap lingkungan dan terhadap kehidupan manusia. Ini ada yang stabil dan yang tidak stabil. Ya. Yang tidak stabil itu radioaktivitas. Seperti unsur kalium berat sampai Z82, bismut, Z86 dan isotop kehancurannya ya. Ini yang membuat nanti kalau yang dia stabil itu bisa dijadikan nanti untuk sinar ronsen ya. Tidak semuanya. Walaupun dia nanti akan masanya akan menurun gitu ya. Tapi waktu menurun lama. Jadi nanti dalam penurunan itu dia akan melepaskan energi yang itu sebagai energi kinetik dari partikel yang dipancarkan dan sebagai radiasi gamma ya. Nah ini yang tadi yang berbahaya kan. Jadi dia waktu melepaskan energi bisa kita gunakan kinetik. Tapi ada juga yang dilepaskan radiasi juga alfa, beta dan seperti kepercayaan digunakan dengan kecepatan tinggi kan si kodrat tadi kan beratnya akan makin mundur kan karena berkurang. Jika dasarnya ya alami tadi kalau macam ketiga tadi ya alfa, beta atau gamma radiasinya. Ini nanti ada yang bisa diserap, susah. Itu ada juga emisi itu yang menyebabkan emisi beta. Ini peluruhan apa yang tadi ya, yang paling mudah, yang paling aman dari tiga radiasi tadi. Kemudian dari plutonium, peluru plutonium menjadi uranium. Uranium hasilnya menjadi ini apa sih ada katalisatornya di sini ya. Misalnya ini tahu pakai tanda panah katalisator. Dia tidak terubah yang dapat dari plutonium ini jadi ini, tidak sini tidak berubah. Ini plutonium jadi ini kimia ya, rumus kimia. Pada prosesnya kimia. Kemudian yang beta tadi, yang berbahaya kan, bukan betanya. Kemudian yang terakhir adalah radiasi gamma tadi. Nah, berbahaya. Tinggi, energinya tinggi. Nah, sinar X-ray, sinar ini kan, atau sinar gamma ya, atau ini gamma. Nah, sinar X, ini mirip
sebenarnya. Cuman yang satu berbahaya, gitu kan. Yang satu bisa digunakan untuk kesehatan sinar X, ya, X-ray. Dan gamma itu yang dihindari ya, makanya dia ditutup dengan sampai bahan timbal. Mirip, tapi berbeda energinya. Dan gamma dari inti, dan sinar sedangkan X-ray itu dari elektron seperti listrik gitu ya, orbit tinggi ya. Dan sinar X itu bisa digunakan untuk kesehatan. Bisa ngecek di dalam tubuh kita. Tapi itu sama ya, tidak boleh sembarangan. Lama-lama juga berbahaya karena dia menembus tubuh. Kalau sinar gamma tidak, dia merusak, menyebabkan kanker dan sebagainya. Panjang gelombangnya, nah gamma itu rata-rata 1/10 dari sinar X. Semakin pendek gelombang itu kan semakin mudah dia menembus. Juga gelombang radio, SV itu baru gelombang paling pendek, maka shortwave ya. Jadi antar negara dari Eropa ke Indonesia ini tanpa pemancar bisa didengar di sini. Nah, kualitasnya jelek kan, bisa didengar. Yang panjang, FM itu hanya dari Jakarta pemancarnya di Bogor aja nggak kedengaran. Nah, ya, tanpa pemancar lagi ya, nah, sama. Jadi sinar gamma itu itunya pendek, diameternya kecil sehingga gampang merusak. Jadi keperluan tadi ini tidak merubah umur atom atau massa atom. Menaikkan sedikit. Ya. Ini reaktor nuklir. Nah, dari nuklir tadi, bahan bakarnya ini yang sudah bentuk pelet nanti ya. Nah, sedikit lagi ya, pelet. Kemudian moderator. Nah, ini tujuan tadi. Tujuannya supaya reaksi berantai tadi bisa dikontrol. Komponen-komponen nuklir ya. Nah, control rod itu atau kontrol mata ini tempat bahan nuklirnya tadi. Yang berupa dari palet tadi, itu dimasukin ke dalam batang yang saya bilang tadi, pada saat energi panasnya sudah tinggi bisa dicabut, tetapi dia reaktor tetap bekerja. Nah itu bedanya dengan pembangkit lain. Kalau bahan bakarnya diangkat, ya udah dia mati kan. Walaupun kalau uap tidak otomatis ya, tapi terus menurun dengan cepatnya tuh. Naiknya lama, turunnya cepat. Panas masih panas, cuman tekanan akan langsung berkurang. Tapi di sini tidak, dengan tekanan yang sama, panas sama. Kenapa dicabut? Karena udah mulai berlebih. Karena digunakan moderator. Moderator itu akan mengurangi kecepatan reaksi berantai tadi. Sama nanti ada reflektor, sama juga fungsinya ya. Dan termasuk reflektor ini untuk membalikkan lagi sinar-sinar alfa beta gamma tadi sudah keluar. Karena juga terutama sinar gamma itu bisa tembus ya. Makanya dia dipantulkan, balik dia akan turun kan. Jadi selain untuk pembelajarannya, dia juga untuk pemantulan sinar-sinar yang dihasilkan. Karena yang kita ambil kan yang tidak bisa dipisah dalam satu pembangkit itu ya. Ini ada pelindung geologi tadi, yang pelindung pendingin. Ini karena panas tadi ya. Nah ini dia yang dari pendingin itu menyebabkan uap. Maka di pembangkit nuklir muncul juga seperti asap di atas itu adalah uap pendingin. Karena dari nuklir sini tidak ada yang keluar. Kalau keluar itu terjadi radiasi. Dia adalah loop tertutup kalau nuklirnya. Nah ini seperti ini dia nanti ya. Ini kontrol rootnya masuk sini, bahan bakar nuklir di dalam pelet nanti saya lihatin ya. Bisa dicabut kalau di panas. Ini reflektor untuk memantulkan supaya dia nggak masuk ke dinding, ke tembus ya. Memantulkan sinar-sinar yang berbahaya tadi. Dan reaksi berantai mengurangi reaksi berantai. Ini moderator yang berupa dari cairan air ya. Sehingga dia fungsinya ya untuk supaya kecepatan reaksi tadi berkurang. Ada masalah tekanan dinding tadi ya, dari beton. Nah, ini baru pendingin. Pendingin kan adalah yang di dalam ini kan, bahan bakar dengan moderator tadi. Nah ini ya, panas nanti yang disalurkan ke boiler. Nah, ini contohnya seperti apa? Pertama paletnya dulu, bahan bakarnya ya. Dari bahan bakar tersebut, ya, dari bahan bakar tersebut, kita tambahkan dulu ya bahan bakarnya. Nah ini dia. Seperti palet yang dimasukin ke tabung-tabung tadi. Ini ya, yang sudah diinikan. Ini tabung. Kayak pelet kan, makanya disebut pelet. Nah, tabungnya banyak kan. Nah itu nanti yang ditembak dengan laser itu kan. Inti reaktor. Ini dah bahan bakar.
Nanti tembak terjadi pembelahan sel di dalam. Nah, tembak kan? Ini partikel ini kan kecil, sangat kecil ya, dari atom uranium. Atom uranium dibelah, split ya, sehingga menghasilkan temperatur yang ekstrim panas. Jadi partikel-partikel kecil dari pembakaran tersebut menjadi uranium. Tembak panas dari pelet tadi ya. Makan reaksi berantai dia, tembak terus tahan bakar. Makin makan dia, panas kan, panas. Kita perlu cooling tadi kan. Nah, sehingga dia akan menghasilkan steam panas. Nah, disalurkan ke tentu dia yang mempunyai penyalur pipa semacam besi ya, di dalam. Jadi dia air dari reaktor tadi tidak tercampur dengan air boiler ya, di dalam pipa. Pipanya dipanaskan akan menjadi panas kan. Nanti hasil nanti yang berikutnya prosesnya ya, dari itunya. Tadi kan dari intinya ya, dari pembangkitnya. Nah, ini bagaimana bekerja. Setelah dia dihasilkan tadi, dari palet tadi, nah ini ya, palet tadi ya. Ini masih panas, ini panas kan? Nah, ini air moderatornya tadi. Panas kan? Salurkan ke dalam pipa. Pipa tentu pipa besi ya, supaya dia panas dalam, akan panas keluar. Pada keramik, kalau keramik tertutup ya. Nah, ini masukkan ke boiler. Nah, mirip dengan batu bara kan, kalau batu bara ini gasnya kan, gas yang dibakar di sini batu baranya, gasnya akan disalurkan ke pipa juga kan. Nah, ini gas panas dari batu bara, ini juga panas dari pembelahan sel tadi. Nah, ke sininya ini dalam satu kesatuan. Kenapa? Ini di dalam ini kan. Ya, kalau ini yang bocor ini pasti ke sini tadinya. Ya. Pipa ini bocor, kalau udah bocor. Nah, ini disebut ini yang reaktornya, reaktor nuklir ini. Termasuk boilernya di dalamnya, boiler di dalam. Sedangkan sebenarnya intinya nih, ini inti. Ini udah sama dengan, makanya kalau dimasuk di dalam satu reaktornya, karena pipanya di dalam dia. Ini yang tidak boleh bocor. Ini terjadi nanti bahan radiasinya keluar, tercemar kemana-mana. Nah, ini yang dipakai besi segala macam tadi. Nah, ini udah boiler biasa ya, boiler biasa ya. Airnya jadi uap masuk ke turbin, kemudian di kondensor di sini dinginkan, kondensor ini kondensor tertutup nih ya, dari bahan ini. Nah, di sini kan. Nah, ini juga ada pendingin di sini ya. Kembalikan lagi. Nah, kalau dari sini ke sini sudah pembangkit uap. Nah, itulah proses daripada energi nuklir ya. Ini jadi listrik. Tadi yang kontrol tadi nih. Nah, pada saat ini tinggi, ini tarik sehingga bahan bakar tidak lagi membelahan sel. Sisanya tadi aja. Lama-lama kan dia karena dipantulkan, karena dia kurang dengan kecepatan kanan sama moderator berkurang kan akan turun lagi. Baru kontrol ini tabung ini turun lagi. Nah, seperti itu dia ditabur. Sehingga ini sangat lama. Tapi di sini kan sudah dihasilkan ampas tadi segala macam kan. Nah, itu yang perlu di limbahnya tersebut diproses. Tidak seperti limbah lain, lebih gampang prosesnya gitu ya. Ya, ini dasarnya ini bersama ya. Yang bersama. Nah, ini yang bentuk dari limbah itunya tadi ya. Bahan nuklirnya tadi ini tadi. Seperti apa bentuknya gitu ya. Ini dia. Apa tadi? Peletnya tadi. Ini disebut fuel rod atau batang ya. Yang bisa dicabut isinya ya. Nah, isinya. Supaya pada saat terlalu panas ini cabut ke atas. Ya, udah terkontrol lagi, turunin lagi. Nah, bahan bakarnya bisa turun naik. Tidak seterusnya. Nah, itulah proses umum ya daripada pembangkit listrik tenaga nuklir ya. Jadi dia
untuk memanaskan air tadi dia dari dari pembelahan sel yang mengakibatkan reaksi berantai. Nah, reaksi berantai itu bukan panas yang ekstrim tadi kan, panas. Sehingga nanti dia akan membuat suhunya tadi akan bertambah panas, kemudian dia dicampur. Nah, setelah dia panas disalurkan ke boiler, udah ujungnya udah sama dengan pembangkit uap biasa seperti batu bara. Tapi dia kan dalam satu kompleks itu kan, makanya kompleksnya itu yang di dalam pengawasan yang sangat ketat pengamanan. Karena nanti dia kan tetap pipanya tadi bercampur masuk ke dalam boiler kan, untuk memanaskan air boiler. Nah, kebocoran itu yang tidak diperbolehkan. Karena nanti bahan nukirnya di dalam pipa tersebut. Bercampur kan. Bocor nanti dari reaktornya. Nah, kalau airnya itu tidak masalah ya. Reaktornya bukan di dalam air yang mengalir tadi kan dari reaktor nuklir. Selagi reaktornya tidak bocor itu aman. Nah, itu dia yang pembangkit tenaga nuklir. Nah, kita tutup sampai di sini. Minggu depan kita masuk sekali lagi ke nuklir, baru kita masuk ke PLTA ya. Jadi rumus kimia usul kita ini kan ya, itu untuk sekedar tahu prosesnya aja, karena tidak semua kalian dari SMA kan, kalau dari SMA itu nggak ngerti itu rumus kimia. Ya kita tutup ya, kuliah kita sebentar. Tadi ada 3, kok jadi 2 ya? Tadi si apa masuk tadi ya? Bahri kayaknya, Pak. Bahri ya? Bahri masuk tadi ya? Hilang Iya, lagi. tadi satu. Iya, hilang lagi ya. Iya, emang kadang sinyalnya juga agak susah. Ya, kita tutup ya. Sebentar saya lihat dulu ininya. Ini si Aldi ya yang nggak jelas salah ngirim ujian ya. Ujian. Tapi nggak ada lagi. Udah mau diapain lagi? Nggak tahu kalian si Aldi apa ya? Aldi Bangkit. Kemarin udah saya kabarin itu, Pak. Ya, pernah masuk lagi. Katanya udah sakit, udah saya ini. Sekarang nggak masuk lagi. Jadi nggak apa-apa, biarin aja. Ya, kan kami yang penting udah kita sampaikan, Pak. Nah ya. Nah, kita tutup ya. Kita. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita minggu depan. Terakhir untuk